Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masi and Menara Doa Jakarta. Free will, satu kata yang saya tahu sejak masih remaja, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kehendak bebas atau kemauan bebas. Dalam hidup kekristenan saya nggak asing dengan kata free will. Kalau saya ngelakuin A yang memang notabene itu salah atau pembelaan diri, pasti saya bilangnya dan saya akan berdalih kalau itu adalah free will saya. Tuhan bukan menciptakan robot, Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Tapi benar gak sih free will itu dari Tuhan atau hanya dari manusia? Benar gak sih Tuhan menciptakan kita dan memberikan free will itu kepada kita keciptaannya, karena kita bukan robot, punya roh, punya jiwa, punya perasaan, sehingga kita bisa dong milih-milih apa yang kita mau. Masih bersama dengan Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, senang bertemu Beka. Iya, kembali lagi nih kita ngobrol-ngobrol soal firman Tuhan. Iya, hari ini kita membahas soal free will. Oke. Kehendak bebas yang dari kecil saya tahu, saya juga pernah dengar khotbahnya gitu ya. Dan saya meyakini kalau setiap kita itu mempunyai free will, kehendak bebas. Jadi kalau misalnya terserah aku kan mau ini mau itu, kan Tuhan nggak nyiptain robot, sehingga ya aku punya dong kemauanku sendiri. Nah, menurut Ibu, free will itu apakah kebenaran? Ada nggak sih di Alkitab gitu ya, free will, kehendak bebas itu yang diberikan oleh Tuhan buat setiap manusia gitu? Iya, saya sih sama kayak Beka ya. Waktu dulu juga sebelum saya ditangkap Tuhan nih, sebelum saya bertobat tahun 2001, kehidupan saya adalah suka-suka gue. Karena kan aku yang cari duit, aku bekerja semuanya, kan itu hak-hak aku sendiri gitu loh, seperti itu. Apalagi kan kita merasa oh ya kita berhak dong memilikinya, atau dalam segala hal kayak tadi Beka bilang mau milih apa suka-suka kita kan gitu ya. Itu yang benar sih. Dan pada saat itu kayaknya sah-sah aja ya. Pada saat itu bagi saya sih oke, nggak ada masalah. Namun ketika saya bertobat ditangkap Tuhan, itu mengubah dalam kehidupan saya, pola pikir saya, dan pengertian saya, dan mengubah kebenaran yang selama ini saya pikir apa yang saya lakukan itu benar, ternyata bukan kebenaran tersebut. Ya, itu berubah dalam kehidupan saya. Baru setelah itu saya memahami ternyata Tuhan menciptakan kita itu betul-betul bukan hanya sekedar kita mau bisa bebas seperti itu. Itu dulu yang saya cari, mau bebas, mau hidup bebas, mau suka-suka gitu kan. Tapi ternyata bukan kebebasan yang seperti itu yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi pada saat mulanya kita harus kembali nih Beka, kalau bicara seperti itu. Dari apa sih kehendak Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita? Tadi Beka singgung tentang robot. Tentunya bukan robot lah, Tuhan nggak mungkin ciptain robot lah. Yang ciptakan robot itu manusia, bukan Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan apa? Kita buka terlebih dahulu di dalam Kejadian nih. Ya, harus kita buka di dalam Alkitab di Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Ya, kita buka dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, saya baca nih baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ketika Allah Bapa menciptakan manusia, jelas bukan robot, tapi apa? Serupa manusia yang menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, jadi sama, image-nya sama, karakternya sama, dan semua rohnya berasal dari Allah Bapa itu. Tentunya dikehendaki supaya menjadi sama seperti yang penciptanya kan gitu ya. Otomatis ketika diciptakan dikatakan supaya mereka ini apa? Kalau mereka memiliki image kita,
rupanya kita, dalam arti rupa ini bukan secara fisik ya, tetapi karakter ilahi semuanya itu ada pada manusia ini. Supaya apa? Supaya mereka ini berkuasa atas apa? Atas ikan-ikan di laut, Burung di atas udara. burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi yang sudah diciptakan oleh Tuhan Allah Bapa. Untuk menguasai apa? Binatang-binatang yang sudah diciptakan, tumbuh-tumbuhan yang sudah diciptakan. Bukan menguasai manusia, Bukan menguasai sesamanya. bukan menguasai sesamanya, atau berkata aku menjadi bos bagi diriku sendiri, kan gitu kan. Iya, Ada ada yang istilah bilang seperti gitu. itu. Tidak, tapi untuk mereka, kita ini diciptakan untuk menguasai apa yang Tuhan ciptakan. Ya. Iya. Dan seringkali kita itu merasa kita bebas, kita bisa melakukan segala macam karena Tuhan menciptakan ini untuk kita semua. Nah, kalau kita baca lagi selanjutnya di dalam Kejadian, ketika Tuhan Allah Bapa memberikan perintah kepada Adam, Iya. semua itu boleh kamu makan, ya. Hanya satu ini, yaitu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kau makan. Nah, kalau misalnya manusia itu memiliki free will dari Tuhan, maka nggak akan ada aturan, nggak akan ada perintah dari Tuhan Allah Bapa. Kamu bebas aja, hidup bebas-bebas seperti itu. Makan apa aja gitu. Makan semua dari itu, seperti itu. Tetapi Tuhan memberikan satu batasan, memberikan batas, boundary. Kamu yang sudah aku ciptakan semuanya ini memang untuk kamu makan. Binatang-binatang itu supaya mereka juga tunduk kepada kamu. Kamu memiliki kuasa, otoritas. Ya, dalam bahasa Inggrisnya yang tadi kita baca, have a dominion. Dominion adalah kuasa. Atas apa? Atas binatang-binatang yang sudah Tuhan ciptakan. Tetapi Tuhan meminta satu, jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Satu itu yang Tuhan minta. Berarti ada, bukan free will dong kalau begitu. Berarti adalah kehendak daripada Tuhan Allah Bapa untuk manusia lakukan dan kerjakan. Nah, namun iblis mulai mengacau dan merusak segalanya itu, ya, dengan merusak image daripada manusia yang sudah diciptakan serupa dengan gambar Allah ini, diputar balik, dirusak, ya, dengan kita sudah tahu apa kata-kata twisternya dia kepada Hawa, ya, bagaimana dia menjebak atau menjatuhkan seperti itu, dan Hawa juga dia ikut, manusia ini ya, Adam dan Hawa ikut juga pada saat itu terjebak dengan perkataan-perkataan daripada iblis. Ya. Sehingga apa yang dia miliki, yaitu dominion yang pertama kali Tuhan berikan, supaya manusia berkuasa, have a dominion, ini sudah tidak punya lagi. Nah, itu jatuh kepada iblis karena dia sudah jatuh mengikuti perkataan iblis. Sehingga manusia gak punya kuasa lagi. Dengan manusia gak punya kuasa ini, maka iblis yang berkuasa. Yang berkuasa itu jadi iblis gitu. Iblis yang berkuasa, iya. Karena kan otomatis manusia kan tunduk, ya, tunduk kepada perintah. Coba deh gitu kata-katanya, ya. Kamu kalau makan, kamu gak akan mati, ya. Seperti itu kan diputar-putar seperti itu. Sehingga manusia ada suatu keinginan dia untuk memakannya dan jatuh pada itu. Dan begitu dimakannya, nah, kehendak dari Allah Bapa ini bahwa kamu akan mati. Ya mati, manusia rohnya mati. Ya, emang waktu itu juga mereka masih hidup sampai ratusan tahun, ya. Tetapi manusia rohnya mati, artinya hubungannya terputus lagi dengan Tuhan Allah Bapa. Sehingga mereka tidak memiliki dominion itu untuk menguasai itu tadi. Jadi kuasanya itu yang diberikan oleh Tuhan Allah Bapa kepada manusia supaya berkuasa, itu sudah gak berkuasa lagi. Dan itu diberikan kepada iblis. Dan iblislah yang memiliki free will, itu iblis. Karena iblis tidak mau tunduk kepada Tuhan Allah Bapa. Ya, kita tahu iblis itu adalah Lucifer, diciptakan malaikat untuk menyembah Tuhan. Tapi dia tidak mau tunduk. Karena dia merasa sombong banget, ya, dia merasa paling bisa. Sudah ini dia gak mau tunduk, dia mau bebas, dia memiliki aku mau ini, mau ini. Nah, dia yang punya free will. Dan ketika manusia mengikutinya, otomatis manusia timbul free will. Iya. Aku hidup ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Nah,
dengan kita mengikuti keinginan kita itu, yang tadinya bahwa kita dikatakan jangan kamu makan, nanti kamu akan mati. Tapi karena mendengar perkataan dari iblis itu seperti firman Tuhan yang masuk lewat pendengaran kita. Demikian juga perkataan iblis masuk lewat pendengaran dan masuk dan mulai meracuni, mengubah, dan mulai ada keinginan ada keinginan. Iya deh, bener deh kayaknya saya ambil deh kayak gitu. Nah, itu dapat dari perkataan dari iblis itu yang membuat manusia itu mengambil buah tersebut dan mereka jatuh dalam dosa. Jadi free will itu memang bukan kebenaran ya? Bukan kebenaran, bukan dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan free will, kamu free, kamu bebas gini. Kita hanya diberikan apa? Dominion, supaya mereka berkuasa. Tapi kalau mereka ini memiliki image yang serupa, yang diciptakan serupa dengan gambar Allah. Ya. Namun memang kita ini serupa dengan gambar Allah, diciptakan sedemikian. Namun ketika manusia ini mengikuti apa perkataan iblis ketika mereka jatuh dalam dosa dengan melanggar perintah Tuhan, ya, maka image itu rusak. Dan image manusia itu sudah menjadi seperti, karena dia mengikuti iblis, jadi sama sebagai iblis. Semakin jahat lah kalau kita baca selanjutnya ya. Di pasal 6 Kejadian, manusia semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Ada niatan jahat, ada niatan memberontak. Nah, itu turun daripada iblis. Karena iblis memberontak kepada Tuhan Allah Bapa. Iblis sombong, merasa dia, aku mampu, aku bebas. Nah, seperti itu. Wow, berarti kan tadi Ibu bilang kalau di firman Tuhan bilang kalau kita itu dikasih kuasa kan, untuk menguasai ikan, pokoknya menguasai ciptaan Tuhan gitu. Lalu tiba-tiba karena kita mengikuti iblis, jadi kuasa itu diambil dari kita kan? Ya, otomatis bukan diambil. Jadi kalau kita ini mengikuti, otomatis kita menjadi budaknya iblis. Otomatis kita jadi ikut kepada iblis. Manusia ini jadi ikut sama iblis. Dengan demikian namanya budak itu nggak punya kuasa lagi. Iya. Iya kan? Mana ada budak punya kuasa. Dan ketika mereka ini menuruti segala perkataan iblis, otomatis dia menjadi budaknya iblis, menjadi budaknya dosa. Dengan budaknya dosa, budaknya iblis, iblis lihat kamu punya apa aja, diambil semuanya. Kamu dapat kuasa dari Tuhan Allah, diambil semuanya. Itu menjadi miliknya dia. Sehingga dia menguasai itu binatang, dia menguasai semua bumi, semua dia kuasai. Dan binatang itu jadi punya ada kejahatan, ada naruli jahat seperti itu, dan manusia menjadi takut. Gitu. Lalu caranya untuk kita take back itu? Nah, dengan ketika manusia sudah kehilangan image daripada Allah Bapa, ya artinya sudah kehilangan itu dominion itu lagi. Namun Tuhan Allah Bapa itu luar biasa. Dia tidak hanya menciptakan sekali, begitu sudah selesai, ternyata hancur, rusak, sudah deh nggak bisa lagi. Bukan kayak gitu. Itu kayak kita manusia, kayak orang menciptakan robot tadi kamu katakan. Hancur, rusak, ya sudah deh. Nggak ciptain lagi yang lain. Tapi Tuhan nggak, Allah Bapa tidak. Dia mulai langsung menciptakan, mendesain lagi another will lagi. Dia memiliki kehendaknya yang lagi apa? Supaya manusia ini kembali lagi menjadi miliknya dia, menjadi serupa lagi. Kalau sekarang setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka itu sudah dikuasai oleh iblis menjadi budaknya iblis. Tuhan nggak mau manusia yang diciptakan ini menjadi budaknya iblis. Selama-lamanya nanti terpisah dengan dia. Karena apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan Allah sampaikan untuk terjadi, beranak cuculah, itu terjadi. Sejak itu Adam dan Hawa walaupun mereka jatuh dalam dosa, tapi mereka beranak cucu terus besar sehingga memenuhi dunia ini. Nah, banyak sekali kan manusia di dunia ini. Kalau terus semuanya itu hanya sampai dikuasai oleh iblis, maka itu bukan Tuhan Allah Bapa kita dong. Maka dia akan membuat suatu rancangan baru, kehendak baru, yaitu dia tahu tidak ada jalan lain selain daripada anaknya yang harus turun. Yang harus turun karena manusia ini sudah dibawa kuasa iblis untuk mati. Nah, karena itu Tuhan Allah Bapa mengadakan karya penyelamatan, yaitu dengan menurunkan anaknya.
Yesus Kristus menjadi manusia, ya, karena harus jadi manusia, kembali lagi menjadi manusia, tetapi bukan image yang hilang tadi lagi, bukan jadi manusia yang berdosa, tapi dia sebagai penyelamat harus yang tidak berdosa, tetapi harus manusia dan tidak berdosa. Tidak berdosa, baru bisa menyelamatkan semua manusia dari iblis. Gitu. Nah, siapa lagi kalau bukan anaknya? Ya, oleh karena itu Tuhan Allah Bapa berikan lagi, yaitu barang siapa, whosoever di Yohanes 3 ayat 16. Siapa, karena dia begitu mengasihi manusia ini ya, dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya apa? Barang siapa, whosoever, ya toh, believe in Jesus Christ, ya, percaya kepada Yesus Kristus, tidak mati. Karena tadi kan kalau kamu melanggar, kamu makan, kamu mati. Iya. Nah, ini membuat lagi baru, supaya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus bahwa ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, image dan dominion ini kembali lagi, diberikan kuasa kembali, yaitu rohnya ada kembali masuk di dalam manusia itu. Namun demikian tetap kita ini begitu kita menerima kuasa daripada Roh Allah, Roh Kudus, ya, dengan kita menerima Yesus Kristus bukan menjadikan kita manusia yang seenak-enaknya, hidup bebas, mau ke sana oke, mau ke sini oke. Ya, karena kita statusnya bukan lagi seperti yang pertama itu waktu di Taman Eden yang diinikan, ya. Karena kita masih sudah hidup di dalam tubuh yang fana, yang harus mati, nggak bisa, karena akibat dosa daging ini harus mati. Oleh karena itu kita seperti budaknya dosa, ya, budaknya dosa, budaknya iblis, dan hanya bisa diselamatkan, ditebus, nggak pakai emas nih, nggak pakai perak, nggak ada perak berapa kilo perak untuk bisa menembus manusia. Iblis nggak bakal mau, iblis nggak mau, nggak akan bisa. Hanya oleh darah Yesus, dengan darah Yesus, iblis baru bisa menyerahkan. Dia angkat tangan, dia menyerah. Karena Yesus Kristus lebih berkuasa dari emas, dari apapun. Dengan darahnya itu, dia menebus manusia ini. Dari budaknya iblis, direbut lagi, ditebus lagi menjadi hambanya Tuhan. Hamba Tuhan, menjadi hambanya Tuhan. Semua orang yang sudah menerima Yesus menjadi hambanya Tuhan. Dengan hambanya Tuhan tentunya pasti akan mendapat kasih karunia dari Tuannya. Seperti itu. Bukan free will. Ya, karena kita menjadi hambanya Tuhan, tapi tetap ya ada hamba depannya. Namanya hamba. Berarti ya tetap harus mengikuti aturan daripada Tuannya. Tuannya kan punya gitu. peraturan-peraturan harus pasti diikuti. Nah, seperti itu. Jadi memang bukan free will gitu ya. Free will itu bukanlah suatu kebenaran. Bukan. Ya. Itu berasal dari iblis tuh, Bek. Selama ini tuh aku dengar dari sekolah minggu sampai sekarang gitu ya. Ada free will kita gini-gini. Kalau kita lagi ini ya sharing-sharing atau apa, ternyata yang selama ini kami sharingkan itu bukanlah suatu kebenaran gitu ya. Aku baru tahu sih ternyata seperti itu ya. Kita mikir kalau kita kan bukan robot, Tuhan kan kita ada punya perasaan, punya jiwa gitu ya, punya kehendak. Terserahlah gitu. Kadang kan suka kita berpikir seperti itu. Tapi ternyata itu bukanlah suatu kebenaran. Ya, seperti tema di Menara Doa, Thy kingdom come, Thy will be done. Ya, kalau kita masih katakanlah tadi mengikuti kehendak daripada iblis ya, tentunya perasaan, pikiran, kehendak pasti dikuasai oleh iblis dong. Nah, itu masih jadi hambanya iblis, hambanya dosa. Namun ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang luar biasa mahalnya itu yang nggak bisa dinilai, maka kita memiliki pikiran dan perasaan daripada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Roh Allah diberikan kembali kepada kita. Tentunya kita bukan pakai perasaan kita lagi, ya, perasaan kita, karena kita masih tinggal dalam tubuh ini kan, ya, kita juga punya pikiran, perasaan, tapi karena kita sebagai hamba nggak keluar lagi perasaan dan pikiran kita
nggak guna lagi, nggak bisa digunakan karena kita hambanya Tuhan yang ngikutin perasaan dari Tuhan kita, kan gitu. Iya, betul, betul. Kita masih punya perasaan. Iya, aku Yang masih. menciptakan siapa? Ya Tuhan Allah Bapa itu Iya, sendiri. iya, iya. Pikiran dan perasaan yang ada pada kita, kehendak itu yang menciptakan Tuhan Allah Bapa itu sendiri. Tetapi ketika kita sudah menjadi hambanya, tentunya Tuhan kita ini menghendaki kita harus tunduk di bawahnya. Iya. Termasuk itu pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita malah harus dibawa kehendaknya Tuhan Allah Bapa. Oh iya betul. Berarti memang ya segala sesuatu keputusan nih ya, baik itu kecil atau besar, Ya. itu memang kita harus Ya tanya bertanya dulu. dong, karena kan kita sudah tidak hidup sendiri. Iya, Kita bisa, siapa sih manusia di dunia ini sekaya apapun ya, iya, iya. bisa menyatakan yang ciptakan aku nggak ada, aku muncul sendiri, nggak ada Nggak kan? ada ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Walaupun dia berasal dari ayah ibunya, ibu dari kandungan ibunya, tetap itu semua berasal dari Tuhan Allah Bapa. Iya betul. Dia mau percaya Tuhan nggak, percaya Tuhan Yesus atau tidak, tapi kamu tetap berasal dari Tuhan Allah Bapa. Iya, iya. Yang menciptakan tetap Tuhan Allah Bapa. Orang ateis sekalipun, Iya. tetap yang menciptakan Tuhan Allah Bapa. Nggak akan bisa, ya kan? Nggak akan bisa berkata gue tiba-tiba suka-suka gue muncul sendiri ke Iya. dunia. Nggak bisa. Berasal dari siapa? Kehendaknya siapa mereka bisa muncul. Kehendak siapa mereka bisa hadir di dunia. Kehendak daripada Tuhan Allah Bapa. Ya. Iya, ya, luar biasa ya, aku belajar banyak nih hari ini. Dan aku percaya setiap bapak, ibu, saudara-saudara, teman-teman yang mendengarkan podcast ini, kita juga mau belajar ya banyak ya mengenai kebenaran. Kadang apa yang kita anggap baik, benar itu belum tentu kebenaran ya Bu. Betul, betul sekali. Banyak banget yang quotes Ya. atau perkataan-perkataan hikmat sepertinya. itulah. Tetapi ternyata itu bukan kebenaran. Iya, seperti yang disampaikan oleh iblis ya ketika dia menyampaikan suatu argumentasi nih katakanlah kepada manusia pertama. Semuanya kayaknya omongannya benar tuh di dalam Kejadian 3 ya, ayat yang pertama. Dia berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, itu sudah mulai salah kan? Iya. Lalu perempuan itu menjawab, buah pohon-pohonan di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, kemudian dia berkata lagi, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kayaknya bagus kan? Iya. Positif kan? Iya, Kamu positif. gak akan mati, kamu pasti hidup. Nah, ini hati-hati dengan segala perkataan yang kayaknya positif. Ya. Sekali-kali kamu gak akan mati. Nah, orang kalau dengar kata mati itu kan sudah, aduh bagaimana gitu nanti kita ini mati. Tapi iblis juga bisa ngomong, kamu gak akan mati. Tetapi dia mau memutar balikan firman daripada Tuhan Allah Bapa. Ya. Nah, sekali-kali kamu gak akan mati. Tetapi ular berkata, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Nah, kayaknya benar. Tapi bukannya dari pertama Tuhan sudah menciptakan, baiklah kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menciptakan manusia serupa. Nah, sudah seperti Allah, sudah serupa. Iya kan? Iya. Nah, iblis memakai itu menipu manusia. Iya. Dengan katakannya kamu gak akan mati. Nah, orang kalau dengar kata-kata mati itu kan sudah kayak gimana gitu ya. Kemudian iblis memberikan suatu kata-kata positif. Sekali-sekali kamu gak akan mati. Ya, seringkali yang sering keluar dalam quotes segala macam, entah itu dari hamba Tuhan, dari siapa saja yang mengaku hamba Tuhan, tapi kadang-kadang quotesnya itu bukan firman Tuhan. Iya. Ya, hanya sekedar kata-kata yang baik. Baik. Positif. Nah, itu berhati-hatilah di situ. Ya, belum tentu kata-kata yang positif itu adalah firman Tuhan. Benar-benar. Ya, karena ujung-ujungnya pasti akan ada sesuatu yang ditarik. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah ditarik kembali. Kalau firman sudah dikeluarkan, firman itu akan terjadi, terlaksana. Oh iya, berarti memang harus kita kembali lagi kepada Alkitab gitu. Betul. Jangan asal, wah nih keren nih quotes dari hamba Tuhan A atau hamba Tuhan B Ya, kita pakai dan kita hidupi, tapi ternyata itu bukan Bukan kebenaran. kebenaran firman Tuhan, bukan daripada firman Iya, Tuhan. iya, iya. Nah, itu nggak akan terjadi. Sebab yang bisa menjadikan manusia adalah firman. Kita Iya, tahu ya, iya. firman Allah yang dikeluarkan dari mulut Allah itu yang terjadi. Iya.
yang terjadi. Tapi kalau hanya perkataan-perkataan hikmat, ya, perkataan-perkataan positif, itu tidak akan menjadikan apa-apa. Hanya word of God, hanya firman Tuhan itu punya kuasa untuk menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Ya, kata-kata iblis sepertinya firman Tuhan. Iya, tapi ternyata tipuan. Iya, berarti memang kita harus membaca firman Tuhan setiap hari itu, setiap saat gitu. Ya, harus kita baca sehingga kita nggak tertipu gitu. Ya. Kadang juga aku baca tapi lewat doang. Gitu. Jadi ya asal baca, tapi ternyata setelah didalamin lagi, oh maksudnya Tuhan itu ini gitu. Jadi memang harus kita harus tahu firman Tuhan gitu ya. Sehingga kita tidak dibodohi oleh iblis. Jangan sampai kita dibodohi. Saya pernah dibodohin, karena itu saya mau sampaikan kepada teman-teman atau semua, saya pernah dibodohin bahwa kamu punya kehendak bebas, kamu punya hidup bebas, kamu bisa melakukan apa saja. Nah itu kan dibodohin. Kayaknya baik banget ya seperti itu ya. Oh bebas berarti nggak ada ini, tapi ternyata itu merusak. Dan saya pernah jatuh di situ, pernah rusak di situ gara-gara saya merasa bahwa saya punya kemauan kehendak bebas. Yang penting saya tidak menyakitin orang, kan gitu, ya kan? Yang penting saya tidak menipu orang, yang penting saya tidak berjahat kepada orang. Itu yang saya punya dari dulu dalam kehidupan. Tapi ternyata itu juga nggak benar, karena bukan firman Tuhan. Akhirnya membuat apa tuh, Bek? Membuat diri saya menjadi sombong, yang adalah karakter dan sifat daripada iblis. Ini masuk dan ke dalam kehidupan saya. Gitu. Sombong banget. Kalau orang punya free will itu jadi sombong. Seperti iblis, jadi sombong. Oh, gue punya ini sendiri, punya target sendiri, punya ini sendiri, itu jadinya sombong. Nah, iblis memasukkan karakter sifatnya ke dalam manusia dengan free will-nya tersebut. Supaya manusia sombong dan menjadi jatuh di hadapan Tuhan. Gitu. Wow ya, jadi memang kita harus mempunyai berhubungan dengan Roh Kudus, habitual fellowship with habitual fellowship with the Holy Spirit. Jadi kita bisa tanya gitu, karena kita kan hambanya Tuhan ya. Jadi kita harus tanya apapun, besar, kecil, dan apapun dalam hidup kita sehari-hari, nggak bisa dianggap enteng ya Bu. Misalnya kayak cuman aku mau pergi ke sono naik angkot apa kereta gitu. Kadang banyak itu kecil gitu kan. Masa kecil-kecil gitu-gitu tanya sih. Ya kalau saya sih selalu dalam hal kecil diajarkan untuk bertanya, dan saya lakukan itu sampai hari ini. Mau pakai pakaian apa, mau melakukan apa, hari mau melakukan, saya tanya. Boleh nggak ke sini? Boleh makan ini nggak? Ada orang masa gitu aja tanya, ada kayak gitu aku ya kan? Sempat berpikir gitu, masa kayak gitu aja ngerepotin Tuhan. Ya udah yang kecil-kecil mah aku aja gitu, nggak usah ngerepotin istilahnya gitu. Iya sih, banyak orang yang berkata demikian. Tetapi kalau kamu memiliki pikiran seperti itu sama aja kamu bukan menjadi hambanya Tuhan. Iya sih. Kamu masih menjadi hambanya iblis, dan kamu menjadi bos atas dirimu sendiri gitu. Dan itu lebih berbahaya. Iya. Wow, aku belajar banyak banget hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya, saya berdoa setiap Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang mendengarkan podcast Up Close and Personal hari ini, kita semua belajar ya, kalau banyak hal-hal, quotes-quotes, kata-kata yang mungkin benar, yang mungkin baik, tapi itu belum tentu kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi penting sekali buat kita untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita tidak dibodohi oleh iblis. Terima kasih Ibu buat hari ini. Beka, pelajarannya luar biasa. Senang sekali saya. Iya, haleluya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengarkan podcast Up Close and Personal. Sampai di sini dulu podcast kita. Sampai jumpa Sabtu depan. Jangan lupa di like, share, bunyikan lonceng, dan terima kasih. Be ready for his coming. God bless you. God bless you.